Ketika seseorang punya masalah, itu bukan diperbaiki teknik cara menyelesaikan masalah, belum ke sana dulu, tapi perbaiki saja dulu kehadiran Allah dalam hatinya. Itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Ahmad Sofyan Hadi. Kali ini saya ingin membawakan materi tentang self-talk. Jadi ini adalah materi pertama. Metode yang saya ajarkan adalah setup, yaitu spiritual, emosi, tindakan, ucapan, pikiran. Saya tulis di sini, setup. Nah, ini adalah program untuk membersihkan atau menginstal ulang pikiran kita. Dimulai dari mana? Dari setup. S-nya ini adalah spiritual. Jadi ini adalah spiritualnya. Spiritual, E-nya itu emosi, T-nya tindakan, U-nya ucapan, P-nya pikiran. Oke, walaupun sebenarnya ini tidak berurut ya, ini hanya supaya enak didengar aja sih, setup gitu loh. Karena sebenarnya yang pertama itu spiritual, emosi, pikiran, baru ke ucapan, baru ke tindakan. Nah, jadi bagaimana kita memprogram ulang pikiran kita? Pikiran itu nggak berdiri sendiri, teman-teman semua. Jadi kalau seandainya Anda ngotot membenahi pikiran tanpa membenahi perasaan, ini bukan pekerjaan yang mudah gitu loh. Sama seperti Anda ingin membenahi ikan, ingin merawat ikan. Ikan itu terkait dengan air akuariumnya. Jadi kesehatan airnya sendiri mesti diperhatikan untuk kesehatan ikan. Jadi kalau Anda ngotot nih ikannya nih kurus-kurus nih, ikannya nggak mau makan nih, ikannya kok pada mati terus ya. Ya udah kita suntik aja si ikannya ini dengan nutrisi dan sebagainya gitu ya. Sementara akuarium sebagai satu ekosistemnya dibiarkan kotor, ya sama aja gitu. Nah sama ini juga. Jadi kalau kita bicara tentang pikiran, itu pikiran itu dipengaruhi oleh emosi. Tapi emosi juga dipengaruhi oleh spiritual. Pikiran mempengaruhi ucapan, ucapan mempengaruhi tindakan. Jadi yang namanya program terapi secara keseluruhan, bagaimana kita kemudian memprogram ulang internal kita, maka inilah yang harus jadi sasaran tembaknya. Spiritualnya benahi, emosinya benahi, pikirannya dibenahi, ucapan baru ke tindakan. Nah, sementara tindakan itu kan ada feedbacknya gitu loh, ada feedbacknya. Kita bersikap baik ke orang, orang juga bersikap baik ke kita. Sebenarnya kita juga bersikap baik kepada kehidupan, kehidupan juga baik ke kita. Dengan kata lain, ketika kehidupan kita tidak terlalu menyenangkan, sebenarnya ada tindakan-tindakan kita yang tidak menyenangkan. Nah, tapi penjelasannya seperti ini, lebih realnya. Kita ini tanpa disadari itu sebenarnya kan hidup dari masa lalu, berjalan dari masa lalu menuju ke masa sekarang. Nanti kita akan terus ke masa depan. Oke, ini saya sebut now, ini future ya. Nah, kita bergerak nih. Tidak ada orang yang berhenti di titik waktu ini, tidak ada. Kenapa? Jarum jam selalu berdetak, matahari selalu bergerak. Sehingga kita pun dalam hal waktu itu selalu saja bergerak. Dalam pergerakan kita sebenarnya melempar energi, ini nggak sadar. Oke, kita melempar energi. Melempar energi apa? Apapun itu. Seandainya kita melempar energi, katakanlah ya, ini katakanlah kelereng. Saya ilustrasikan, ini seandainya kelereng, Anda lempar ke depan, lalu katakanlah jatuh di sini, berserak di sini si kelerengnya, jatuh semua, dan Anda terus berjalan, maka suatu saat Anda akan menemui kelereng ini. Setuju? Apakah menemui dalam pengertian Anda kepleset sehingga jatuh? Kayak gitu. Mending kalau kelereng. Bagaimana kalau seandainya beling-beling? Wah, ini misalkan Anda lempar belingnya, lempar ke sini, dan ternyata di masa depan belingnya berserak dan Anda keinjek dan Anda terluka. Jadi siapa yang perlu diperbaiki? Tentu saja lemparan energi Anda. Nah, kelereng atau beling ini adalah energi. Energi yang sama dengan, oke, sebelum ngomongin tentang energi, apa sih energi itu? Energi adalah kemampuan menghasilkan daya atau gerak. Itu definisi energi di Mbah Google. Atau misalkan Anda boleh ingat-ingat pelajaran waktu SD kita ya. Energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, dia bisa berubah wujud, berubah bentuk. Nah, sehingga energi selalu ada kayak gitu. Dan ingat, energi adalah kemampuan menghasilkan daya atau gerak. Tindakan, apakah energi? Jelas ini energi. Sehingga ketika Anda melakukan tindakan buruk, maka Anda akan mengalami hal buruk di masa depan. Oke?
Ucapan, apakah itu energi? Jelas, ucapan itu ada suaranya. Suara itu menggetarkan. Suara itu adalah udara yang bergetar. Bagaimana dengan status di Facebook? Itu juga menggerakkan. Jadi seseorang merespon status-status Anda, sehingga bisa dibilang bahwa sebenarnya tulisan juga energi. Anda menulis saya bahagia, Anda menulis saya tidak bahagia. Itu ada dampaknya. Ada dampaknya ke diri Anda sendiri, ke orang lain yang membaca. Anda menulis surat, isinya katakanlah surat cintalah kepada pasangan Anda. Dan itu menggerakkan. Atau Anda juga menulis surat ingin keluar dari perusahaan Anda gitu ya, itu juga menggerakkan ya. Jadi tulisan itu juga energi, ucapan, tulisan sama energi. Nah, lalu emosi jelas energi. Kenapa emosi itu energi? Karena emosi menggerakkan jantung. Kalau orang sedang marah, jantungnya berdegup kencang. Kalau orang sedang sedih, jantungnya berdegup lemah. Oke, sehingga perasaan jelas sebagai sebuah energi. Artinya, ketika Anda memendam perasaan negatif, emosi negatif, itu artinya Anda melempar emosi negatif ke masa depan, dan di masa depan Anda akan mengalami kejadian negatif, ucapan negatif, apapun negatif itu, semuanya adalah sudah berubah wujud di masa depan. Oke, nah, tapi emosi ternyata tidak berdiri sendiri sekali lagi. Itu dipengaruhi oleh spiritual. Kenapa emosi tidak berdiri sendiri? Saya berpanduan pada hadis Rasulullah, berfatwalah kepada hatimu, karena kebenaran adalah sesuatu yang menenangkan hatimu dan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu. Jadi parameternya adalah hati. Oke, emosi. Contoh sederhana seperti ini teman-teman semua. 7 kali 7 berapa sih? Anda mungkin mengatakan 49. Bagaimana kalau saya sogok Anda dengan 100.000? Asal sekali saja mengucapkan 7 kali 7 sama dengan 60. Mungkin Anda mau karena pengen dapat 100.000, tapi hati Anda akan gelisah. Oke, kegelisahan hati inilah karena Anda mengucapkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Nah, ini kaitannya sama spiritual. Kenapa? Karena tanpa disadari, kita sudah dikontrak oleh Allah untuk menyembah Allah, bukan menyembah yang lain. Apa sih yang dimaksud menyembah Allah? Kalau Anda perhatikan kalimatnya adalah La ilaha illallah. Oke. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada. Artinya apa? Tidak ada yang ditakutkan selain Allah. Tidak ada yang diharapkan selain Allah. Tidak ada yang membuat hati gelisah selain Allah. Ketika seseorang menghadirkan Tuhan-Tuhan baru, maka hatinya kacau. Ketika seseorang menjadikan uang sebagai hal yang membuat dia tenang, ketiadaan uang membuat dia gelisah. Ini saya banget dulu. Dulu saya sampai mencret loh ya, nggak ada duit. Sariawan nggak ada duit gitu ya. Begitu ada duit baru hati tenang gitu loh. Sebenarnya ini nggak sadar karena memang kualitas spiritualnya nggak bagus, jelek gitu loh ya. Atau ketika seseorang menghalalkan segala cara agar dapat uang, nyogok untuk ke sebuah institusi, menghabiskan 100 juta katakanlah, dengan harapan ketika masuk institusi itu bisa menerima sogokan-sogokan dari yang lain gitu ya. Ya ada lah ya. Oke, nggak sadar itu menjadikan berarti jabatan sebagai Tuhan, menjadikan uang sebagai Tuhan, dan itu menggelisahkan. Dan saya pernah teman-teman semua bertemu dengan satu pensiunan pelayan negara lah ya. Saya tidak perlu menyebut profesinya. Dia kena diabetes. Dan dia cerita bahwa penyakit diabetesnya membuat dia harus kehilangan rumah, mobil, tanah. Yang saya hitung-hitung, mustahil dari sebagai pelayan negara dia dapetin uang sebanyak itu gitu. Tapi dari cerita dia mengatakan bahwa dulunya dia memang menjual belikan kasus. Jadi ketika seseorang katakanlah kecelakaan, damai, dikenai biaya sekian, kayak gitu. Ya itulah cara dia menghasilkan uang. Tapi ternyata Allah juga punya cara untuk menghabiskan uangnya gitu loh. Sehingga saya sebutnya itu ya yang masuk yang keluar sama saja. Bahkan dia tanda kutip lebih menderita dengan penyakit diabetesnya itu. Nah artinya apa? Bahwa sebenarnya ketika spiritualnya udah mulai kacau, yang tadinya kata Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Bagi Anda yang beragama berbeda, sebut saja mungkin Anda mengatakan bahwa, mohon maaf ya, Yesus sebagai Tuhan, agama Kristiani ya, Anda mesti meyakini bahwa Tuhan Anda itu ya satu-satunya harus ditakuti, satu-satunya yang harus Anda harapkan gitu loh. Jadi sebenarnya ini materi yang bersifat umum ya.
Ini konteksnya karena saya Muslim. Nah, jadi artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Bagi Anda yang beragama berbeda, Anda bisa menerjemahkan sesuai agama Anda masing-masing. Dipahami ya? Oke, tapi maksud saya adalah tidak ada yang ditakutkan, tidak ada yang diharapkan, oke? Tidak ada yang dicintai selain Tuhan Anda itu, selain Allah. Ketika seseorang sudah mulai salah di sini, ketika seseorang sudah mulai salah, dia menjadi mencintai wanita, katakanlah mencintai pasangannya lah. Dan ingat, wanita atau pasangan atau bahkan mungkin suami Anda, anak-anak Anda ya hakikatnya manusia-manusia juga. Ketika Anda mencintai berlebihan, Anda akan kecewa juga dengan sangat berlebihan. Oke, sekali lagi, ini kita berimannya, bertuhannya kepada Allah. Ketika ininya sudah lurus, sudah benar, emosi kita gampang dikendalikan. Contoh, dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa A'udzubillahi samii'al alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi. Ini adalah kitab Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Kalimatnya kan seperti itu, hudalil muttaqin, petunjuk bagi yang mereka yang bertakwa. Artinya apa? Kitab suci adalah petunjuk. Adalah petunjuk. Ini aja dulu. Sehingga ketika seseorang punya masalah, cari petunjuk di sini. Setuju? Oke. Ketika seseorang mengatakan saya beragama, maka dia harus menjadikan kitab sucinya sebagai petunjuk. Itu aja dulu. Sehingga dalam terapi kami, ketika seseorang punya masalah, baca dulu petunjuk hidup yang dia yakini. Kalau dia Muslim, baca Al-Quran. Kalau dia Kristiani, baca Injil. Sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Nah, kitab suci adalah petunjuk. Ketika seseorang membaca petunjuk, maka dia akan mendapatkan jalan apa yang harus ditempuh. Contoh bagi Muslim. Dalam surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lalu di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 dikatakan bahwa bila mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah aku dekat. Aku mengabulkan permohonan apabila hamba itu memohon kepadaku. Oke, jadi kitab suci mengatakan Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lalu di kitab suci juga mengatakan bahwa Allah akan mengabulkan permohonan apabila hamba itu memohon kepadaku. Jadi, Maha mengabul permohonan atau doa, kayak gitu ya. Allah Maha mengabul doa. Dengan kata lain, ketika seseorang punya masalah, itu bukan diperbaiki teknik cara menyelesaikan masalah, belum ke sana dulu, tapi perbaiki saja dulu kehadiran Allah dalam hatinya. Itu aja dulu diperbaiki. Bagaimana menghadirkan Allah dalam hati? Kan gitu. Kalau seandainya seseorang sudah sangat yakin bahwa Allah ada dalam bersama dia, tentu saja tidak ada ketakutan sedikit pun dalam hati dia. Kenapa? Karena Allah bersama saya. Sama seperti kalau seandainya seorang anak kecil ditemani orang tuanya berjalan malam hari, dia mungkin akan tenang. Berbeda ketika anak kecil itu tidak ditemani orang tua, mungkin dia akan ketakutan. Oke, jadi perasaan bersama ditemani itu akan membuat seseorang tenang. Kenapa? Karena ada sesuatu yang maha kuasa, yang sangat berkuasa menemani dia. Kapan seseorang tidak tenang? Kapan seseorang gelisah? Ketika yang kuasa itu tidak ada dalam pikiran dia, dalam hati dia, tidak ada bersama dia. Dan ada suara ngaji di masjid. Oke, sekarang hari Jumat rekamannya, nggak apa-apa. Lanjut. Allah selalu ada dalam hati seseorang, tetapi seseorang bisa saja mengusir Allah. Kapan? Ketika seseorang bermaksiat. Ketika seseorang bermaksiat, tanpa disadari, dia harus mengusir Allah dalam hatinya. Setuju nggak? Contoh, seseorang katakanlah berbohong. Berbohong artinya sering-sering berbohong, dia harus melepaskan keyakinan bahwa dia diawasi oleh Allah. Atau seseorang korupsi. Pada saat dia memakan uang rakyat, memakan uang yang bukan miliknya, maka dia harus menghadirkan perasaan tidak ada Allah dalam dirinya. Kenapa? Karena tidak selaras energinya. Antara energi keimanan dengan energi akhlak tidak selaras.
Oke? Jadi ketika seseorang berakhlak buruk, dia harus membunuh Tuhan dalam hatinya. Ya mohon maaf ya, ketika seseorang berciuman, katakan bukan muhrim, ya, dia otomatis harus membuang Allah dalam hatinya. Sering-sering bermaksiat, otomatis sering-sering membuang Allah dalam hatinya. Setuju nggak? Nah, dengan kata lain, apa yang harus kita lakukan pertama kali untuk menghadirkan Allah dalam diri kita adalah taubat. Taubat dulu. Tanpa taubat, Anda nggak bisa menemui Allah. Kenapa? Allah selalu ada, tetapi masalahnya adalah Anda sendiri yang nggak ngerasa. Kenapa? Saking terlalu sering dibuang. Efeknya apa? Saya ambil ilustrasi. Ini adalah tisu. Tisunya sudah terlalu tebal. Tisunya tebal. Diambil lagi, tisunya semakin tebal lagi. Diambil lagi, tisunya semakin tebal lagi. Dan Anda mengatakan, katakanlah ini tangan Anda. Anda bilang, aku minta dong sesuatu, dikasihlah. Oke? Karena terlalu tebal, Anda tidak merasa bahwa seseorang sudah memberikan sesuatu kepada Anda. Nggak ngerasa. Kenapa? Karena terlalu tebal ininya gitu loh. Anda tidak bisa merasakan kehadiran spidol ini. Kenapa? Karena tangan Anda sudah sangat tebal ditutup tisu. Mending kalau tisu. Bagaimana kalau seandainya katakanlah apa yang jempal lagi ya, apa lagi itu? Buat ini, buat masak, buat ngambil katel yang panas, panci panas, Anda tahu lah ya. Itu kan tebal banget. Sarung tangan jempal itu loh, tebal banget. Nggak kerasa kalau dikasih ini. Sehingga ketika Anda bertanya, ya Tuhan tolonglah, pertolongan Tuhan datang. Tapi tisu ini menghalangi Anda. Apa itu tisu? Rasa bersalah, perasaan berdosa, rasa tidak layak. Yang sebenarnya ini disusun atas dosa-dosa sendiri. Jadi, caranya gimana supaya Anda bisa merasakan kehadiran Tuhan? Ya tisunya dihilangkan dulu. Tisu tadi, buang dengan cara apa? Astagfirullahalazim. 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 Dan ketika Anda dikasih spidol, Anda merasa, Anda peka. Oke, itu saja teman-teman semua, materi pertama tentang spiritual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.